Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Nuka Istiani. Nah kali ini kita masuk ke materi Superlab 4. Nah ini masih terkait dengan seri pembelajaran Superlab CCNA ya teman-teman. Oke teman-teman, kalian bisa langsung saja buka PKA Superlab 4-nya. Nanti saya akan cantumkan di description ya teman-teman. Ini kita bisa buka. Oke, jadi di Superlab 4 ini tidak jauh berbeda dengan Superlab yang sebelumnya. Di sini juga ada VLAN dan trunking, kemudian ada port flash dan banyak lagi teman-teman. Ini kita bisa di dock saja. Oke teman-teman, seperti biasa di sini kita mulai langsung ya pada part yang pertama, yaitu basic configuration. Seperti biasa kita akan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch dengan nama pada sesuai dengan yang di display. Kemudian konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch-nya juga. Langsung aja di sini kita mulai yang switch paling kiri, yaitu yang ini. Seperti biasa di sini kita ke enable, kemudian config. Nah, di sini kita pasang hostname-nya, yaitu di sini SW1 teman-teman. Jadi baik huruf besar maupun kecilnya harus disamakan ya teman-teman. Enter. Kemudian kita buat enable secret SID. Enter. Oke, kita coba exit. Ini exit. Enable. Oke, di sini kita sudah diharuskan isi passwordnya, yaitu yang SID tadi. Nah, mungkin untuk switch dan router setelahnya ini saya akan percepat saja teman-teman. Jadi kalau kalian bingung, kalian bisa gunakan hostname-nya itu sesuai dengan yang di display, yaitu yang atas ini. Oke teman-teman, di sini kita sudah lakukan part satunya. Kita lanjut saja ke part 2, yaitu konfigurasi Ether channel di switch 1 dan switch 2, yaitu switch 1 itu yang ini dan switch 2 yang ini ya teman-teman. Di sini saya akan mengulas kembali apa itu Ether channel. Nah, kalau di Superlab sebelumnya kan kita nggak melakukan konfigurasi Ether channel ya teman-teman. Tetapi yang di Superlab 4 ini kita akan konfigurasi Ether channel. Jadi nanti di switch 1 dan switch 2 ini kan dia terhubung menggunakan ada tiga kabel ya teman-teman, atau ada 3 jalur. Nah, ini per jalurnya kan ada interface-nya ya teman-teman. Dan nantinya 3 jalur ini kita akan jadikan satu port saja, tapi bukan dalam bentuk fisiknya ya teman-teman, melainkan dalam bentuk struktur konfigurasinya saja. Nah, di sini kita mulai saja ke switch yang satu. Nah, teman-teman, untuk melihat interface-nya kan di sini ketutupan ya, ketutupan oleh FA0/3. Nah, kita bisa lihat dengan ini, kita config dulu. Nah, di sini kita bisa lihat dengan do show CDP make port. Bentar. Oke, di sini ternyata ada FA0/1 untuk jalur yang paling kiri, kemudian FA0/2 yang tengah, dan FA0/3 yang paling kanan. Oke, langsung aja di sini kita akan konfigurasi Ether channel-nya. Ini kita bisa masuk interface range FA0/1 sampai 3. Enter. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada ketentuan gunakan Ether channel dengan ID-nya itu 1. Kita bisa langsung ketik channel group 1. Nah, kemudian di sini kita tuliskan nih, karena kita di switch 1. Nah, di switch 1 ini kita konfigurasikan sebagai aktif. Jadi, sedangkan untuk switch 2 nanti dia berperan sebagai pasif. Kalau yang aktif itu kan dia berarti mengajak ya, teman-teman. Sedangkan kalau yang pasif dia itu menunggu ajakan dari si aktifnya. Ini kita bisa ketikkan aktif. Kita bisa di enter. Oh iya, teman-teman, di sini kasih mode aktif ya. Mode aktif. Enter. Oke, di sini sudah. Nah, barulah nih kita tuliskan protokolnya. Kalau kalian ingat di konfigurasi Ether channel kan ada beberapa protokol seperti LACP, BGP dan lain-lainnya. Nah, di sini kita diharuskan untuk menggunakan yang LACP. Oleh karena itu kita bisa ketikkan channel protokol LACP. Enter. Oke, sudah teman-teman, kita coba cek saja. Do show Ether summary. Oke, di sini sudah ada teman-teman PO1 atau yang artinya port 1. Jadi ini sudah digabungkan ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja ke switch 2. Ini kita enable SID kemudian config. Teman-teman di sini juga sama ya, menggunakan FA0/1 sampai 3. Ini kita bisa seperti interface range FA0/1 sampai 3. Kemudian channel group 1 karena ID-nya harus 1. Nah, kemudian modenya pasif karena switch 2 ini dia berperan sebagai pasif. Kita bisa di enter. Oke, sudah. Kita juga tuliskan protokolnya teman-teman. Channel
protokol LACP. Kita bisa di enter. Oke, kita sudah konfigurasi Ether channelnya. Ini kita coba cek teman-teman. Show Ether Summary. Nah, di sini juga sudah ada dia menggunakan port 1 juga teman-teman untuk penggabungannya. Nah, kita coba ini di fast time. Oke, di sini sudah hijau semua ya teman-teman. Kalau sebelumnya kalian bisa lihat saja sebelumnya yang pertama itu kan portnya ada yang berwarna oranye. Jadi, nah kalau kita sudah terapkan konfigurasi Ether channel ini, maka tidak ada lagi port yang diblokir. Nah, oke teman-teman, kita lanjut saja ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 1, switch 2, dan router 4. Nah, nantinya di switch 1 ini kita akan buat VLAN 8, VLAN 9, dan juga VLAN 7 ya teman-teman. Walaupun ini nggak terhubung dengan VLAN 7, tetapi switch 1 ini dia sebagai jembatan antara switch 2 terhubung dengan router 4-nya. Karena nanti kita akan buat DHCP servernya. Kita bisa langsung buka switch 1. Ini kita exit saja teman-teman. Ini kita buat VLAN 7, kemudian name-nya VLAN 7, kemudian buat juga VLAN 8, name-nya VLAN 8, kemudian name-nya VLAN 8, nah terakhir VLAN 9, name-nya VLAN 9. Oke, sudah teman-teman. Di sini kita coba lihat to show VLAN brief. Oke, di sini sudah ada VLAN 7 sampai 9. Ini kita bisa langsung memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Ini kita exit saja. Kita mulai yang di VLAN 8. Ini ada FA0/4 sampai 5. Interface range FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 8. Enter. Kemudian jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah teman-teman. Lanjut kita ke VLAN 9. Di sini ada FA0/6 sampai 7. Exit FA0/6 sampai 7, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 9, kemudian spanning tree port face. Oke, sekarang kita akan terangkan dari switch 1 ke router 4-nya. Ini dia menggunakan FA0/8 teman-teman. Interface FA0/8, kemudian switch port mode trunk, switch port trunk allowed, VLAN 7 sampai 9. Bentar. Nah, di switch 1 sudah, lanjut kita ke switch 2. Di sini di switch 2 kita juga akan buat 3 VLAN, yaitu VLAN 7, VLAN 8, dan VLAN 9. Kita buat VLAN 7, name-nya VLAN 7, kemudian VLAN 8, name-nya VLAN 8, dan yang terakhir VLAN 9, name-nya VLAN 9. Oke, sudah. Lanjut di sini kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Nah, di switch 2 ini kan hanya VLAN 8 dan VLAN 7 saja. Kita mulai yang di VLAN 7. Ini ada FA0/5 dan ini FA0/4. Kita bisa gunakan interface range FA0/4 sampai 5, kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 7. Bentar, jangan lupa spanning tree port face. Oke, sudah. Lanjut kita ke VLAN 8. Di sini ada FA0/6 sampai 7, teman-teman. Ini kita bisa ganti saja 6 sampai 7. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 8, dan spanning tree port face. Nah, oke teman-teman, di switch 1 dan switch 2 sudah. Nah, tetapi teman-teman, untuk yang interface atau port yang dari switch 2 ke arah switch 1 ini kita belum terangkan teman-teman. Dan dari switch 1 ke switch 2 juga kita belum terangkan. Kita mulai yang di switch 1 dulu. Nah, karena di sebelumnya itu saat kita membuat Ether channel itu kan nama portnya kan port 1 ya teman-teman, atau PO1. Jadi di sini kita pergi ke interface PO1. Enter. Nah, kemudian di sini kita ketikkan switch port mode trunk dan switch port trunk allowed VLAN 7 sampai 9. Enter. Oke, sudah teman-teman. Lanjut di sini kita ke switch yang 2. Nah, di switch 2 ini juga tadi namanya port 1 ya teman-teman. Kita bisa pergi ke interface PO1, kemudian switch port mode trunk, switch port trunk allowed VLAN 7 sampai 9. Oke,
Teman-teman, di sini kita sudah terangkan switch 1 dan switch 2-nya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu konfigurasi router on stick dan DHCP server di router 4-nya. Kemudian setting DNS servernya 1.3, dan kita juga akan konfigurasi exclude address-nya. Kemudian untuk IP per VLAN-nya itu gunakan alamat IP pertama pada setiap VLAN. Oke, langsung aja teman-teman, kita bisa buka router 4-nya. Ini kita ke CLI, kemudian enable, SID, conft. Nah teman-teman, kita masuk dulu nih ke interface yang mengarah ke switch 1, gig 0/1. Interface gig 0/1, kemudian kita no shutdown. Oke, di sini sudah hijau teman-teman. Nah lanjut, kita akan membuat sub interface untuk per VLAN-nya. Ini kita bisa masuk ke interface gig 0/0, kemudian titik 7. Kita mulai yang VLAN 7 dulu ya teman-teman. Kemudian di sini encapsulation .1q 7 seperti ini. Kemudian kita pasang nih IP pertama dari VLAN 7-nya, IP at 192.168. Ini kalian bisa lihat networknya itu ini. Jadi pasti IP pertamanya 7.1.7.1. Kemudian subnet masknya karena /24 jadi .0. Kita enter. Nah lanjut, kita buat sub interface yang VLAN 8. Ini kita ganti saja .8. Kemudian encapsulation.1q8, dan IP-nya itu berarti 8.1 ya teman-teman. Oke, sudah. Lanjut yang VLAN terakhir, VLAN 9. Encapsulation.1q9 teman-teman. Kemudian IP-nya 9.1 seperti ini. Oke, kita sudah membuat sub interface-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DHCP servernya. Kita bisa langsung mulai yang VLAN 7 dulu. IP DHCP full. Untuk namanya semisal VLAN 7. Seperti ini, kita enter. Kemudian network, kita pakai yang ini teman-teman di display 192.168.7.0. Kemudian subnet masknya .0, dan default router kita gunakan yang tadi dijadikan sub interface 192.168.7.1. Enter. Dan DNS server ini kita harus pakai sesuai dengan ketentuan, yaitu ini teman-teman, 192.168.1.3. Kita enter. Nah, oke, lanjut kita buat yang VLAN 8. Ini mungkin VLAN 8 dan VLAN 9 saya akan percepat saja teman-teman. Untuk detail networknya kalian bisa lihat di PT activity-nya saja. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi DHCP servernya. Nah sekarang kita coba nih buka yang VLAN 7 dulu. Ini kita coba ke desktop, IP config. Ini kita klik yang DHCP. Oke, di sini sudah successful ya teman-teman. Selanjutnya kita coba yang VLAN 8. Oke, di sini juga sudah successful. Nah, terakhir di VLAN 9. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja ke part 4, yaitu konfigurasi Ether channel di switch 3 dan switch 4. Nah, untuk switch 3 itu yang ini teman-teman, kemudian ini switch 4. Nah, di sini kita bisa baca dulu teman-teman. Untuk konfigurasi Ether channelnya pakai protokol PAGP, jadi bukan LACP seperti tadi. Kemudian gunakan Ether channel dengan ID-nya 2. Dan kemudian untuk switch 3 itu dia menggunakan mode as desirable. Kemudian yang switch 4-nya itu auto. Kita bisa langsung saja buka yang switch 3 dulu teman-teman. Kita ke CLI, kemudian ini kita enable, SID, dan conft. Nah, pertama kita akan lihat dulu interface-nya teman-teman. To show CDP network. Oke, ternyata di sini FA0/2, kemudian FA0/3, dan FA0/8 teman-teman. Oke, langsung aja teman-teman, interface range FA0/2 sampai 3, kemudian FA0/8. Kita enter. Nah, kalian bisa perhatikan dulu teman-teman, ini ada port yang diblokir ya, dan port yang diblokir ini berada di switch 3. Kalian bisa lihat yang lampunya warna oranye ini yang terblokir. Nah, langsung aja kita ketik channel group 2 karena kan ID-nya harus 2. Kemudian modenya desirable.
Karena ini switch 3 harus desirable ya. Kita enter. Nah, kemudian kita ketikkan channel protokol. Di sini menggunakan PAGP. Oke, teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi di switch 3-nya. Lanjut kita ke switch 4-nya. Enable SID, kemudian conft. Nah, ini kita bisa lihat dulu do show CDP make board. Nah, di sini ternyata FA0/2, FA0/3 dan FA0/8. Interface range FA0/2 sampai 3, kemudian FA0/8. Oke, lanjut di sini channel group 2, kemudian modenya auto ya, teman-teman. Kita bisa di enter. Lanjut channel protokol PAGP. Kita enter. Nah, oke, kita sudah konfigurasi Ether channelnya. Di sini kita coba do show Ether summary. Oke, di sini PO2 atau port 2 ya, teman-teman. Oh ya, dan di switch 3 juga kita bisa cek do show Ether summary. Nah, di sini juga dia digabungkan menjadi satu port dengan nama port 2. Ini kita coba fast time saja. Nah, oke, di sini sudah up semua ya, teman-teman, atau sudah hijau semua, tidak ada yang port diblokir. Kalau punya kalian masih ada port yang diblokir, itu pasti ada kesalahan pada interface yang terhubungnya. Jadi kalian bisa cek saja untuk interface terhubungnya dari masing-masing switch ini menggunakan FA08. Oke, kita lanjut saja ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3, switch 4, dan router 5. Oke, langsung aja. Di sini kita akan pergi ke switch 3 dulu. Ini kita enable SID, kemudian conft. Nah, seperti biasa di sini kita akan buat VLAN dulu, teman-teman. Di sini ada VLAN 6 dan VLAN 5. Kita bisa buat dulu VLAN 5. Kemudian name-nya VLAN 5. Dan kita buat juga VLAN 6. Name-nya VLAN 6. Oke, sudah, teman-teman. Selanjutnya kita akan memasukkan interface-nya. Ini kita mulai yang di VLAN 5 dulu. Ini ada FA0/6 sampai 7. Ini exit dulu. Interface range FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 6. VLAN 5. Enter. Jangan lupa spanning tree port phase. Oke, sudah. Lanjut kita ke interface yang VLAN 6. Di sini ada FA0/4 sampai 5. Exit interface range 0/4 sampai 5. Oh ya, di sini FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 6. Spanning tree port phase. Oke, sudah, teman-teman. Nah, lanjut interface yang mengarah ke router 5. Di sini dia pakai interface FA0/1. Interface FA0/1. Nah, kita akan terangkan nih, teman-teman, dari switch 3 ke router 5-nya. Switch port mode terang, kemudian switch port terang, allowed VLAN 5 sampai 6. Oke, sudah, teman-teman. Lanjut interface yang menuju ke switch 4. Tadi kan kita sudah cek di sini dia pakai port 2. Di sini kan tadi kita sudah gabungkan dan itu menggunakan port 2, teman-teman, namanya. Jadi kita bisa masuk interface PO2. Kemudian di sini kita switch port mode terang, switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Oke, sudah selesai di switch 3 sudah. Lanjut kita ke switch 4-nya. Biasa ini kita buat dulu VLAN 5. Kemudian name-nya VLAN 5. Kemudian VLAN 6 dan name-nya VLAN 6. Oke, sudah. Lanjut kita akan memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang VLAN 5 dulu. Di sini ada FA0/6 dan FA0/5. Kita bisa gunakan interface range FA0/5 sampai 6. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 5. Jangan lupa spanning tree port phase. Oke, sudah. Lanjut yang VLAN 6. Di sini FA0/3 sampai 4. Interface range FA0/3.
sampai 4. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, spanning tree port face. Nah, lanjut interface yang mengarah ke switch 3. Di sini tadi juga sama teman-teman, menggunakan port 2. Jadi ini kita bisa masuk interface PO2. Kemudian switch port mode terang, switch port terang. Ini kita ulangi saja. Switch port terang allowed VLAN 5 sampai 6. Oke, sudah teman-teman, kita sudah konfigurasi di switch 4 dan switch 5-nya. Nah, sekarang kita ke routernya nih. Kita ke router 5. Ini kita ke CLI, enable, SID, kemudian conft. Nah, seperti biasa teman-teman, di router 5 ini kita akan buat sub interface-nya dulu, baru setelah itu kita akan konfigurasi DHCP servernya. Ini kita bisa masuk ke interface gig 0/2 yang mengarah ke switch 3. Interface gig 0/2. Kemudian no shutdown. Oke, sudah hijau. Lanjut kita akan buat sub interface yang VLAN 5 dulu. Di sini interface gig 0/2.5 untuk VLAN 5, kemudian encapsulation.1q 5. Dan kita pasang IP-nya itu di sini gunakan alamat IP pertama pada setiap VLAN. Jadi di sini VLAN 5 ini kan networknya teman-teman 5.0. Jadi IP pertamanya 192.168.5.1. Subnet masknya /24 jadi .0. Oke, sudah. Lanjut yang VLAN 6. Di sini kita masuk ke interface gig 0/2.6. Kemudian encapsulation.1q 6 dan IP-nya berarti 6.1 ya teman-teman. Ini kita cukup ganti saja 6.1. Oke, kita sudah membuat sub interface-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi IP DHCP servernya. Ini kita bisa mulai yang VLAN 5 dulu. IP DHCP pool. Untuk namanya VLAN 5. Kemudian networknya kita pakai yang di display 192.168.5.0. Subnet masknya karena /24 jadi .0. Kemudian default router ini kita pakai yang IP pertama tadi 192.168.5.1. Kemudian DNS server ini kita harus pakai yang di sini teman-teman 1.3 192.168.1.3. Oke, di VLAN 5 sudah. Ini kita exit. Lanjut yang VLAN 6. Ini kita cukup ganti saja 6. Kemudian networknya tadi 6.0 ya teman-teman berarti. Kemudian default router berarti 6.1 dan DNS servernya sama. Oke, kita sudah konfigurasi IP DHCP servernya. Kita akan coba pengujian teman-teman. Ini kita ke VLAN 6 yang ini. Desktop, IP config, kemudian DHCP. Oke, sudah successful. Lanjut yang VLAN 5 yang ini. Oke, ini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan konfigurasi DHCP exclude address-nya. Jadi kita akan mengecualikan IP yang dijadikan gateway oleh setiap PC per VLAN-nya. Kita bisa ketik IP DHCP exclude address. Kita mulai yang VLAN 5 dulu, 192.168.5.1 yang tadi default routernya. Kemudian yang VLAN 6, 6.1. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP exclude address-nya. Oh ya teman-teman, mungkin sekalian saja tadi di router 2 kita belum konfigurasi exclude. Nah, tadi kan di sini ada VLAN 7 sampai VLAN 9. Ini tadi 192.168.7.1 VLAN yang 7 dulu. Kemudian VLAN 8, 8.1. Kemudian yang terakhir VLAN 9, 9.1. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai konfigurasi DHCP exclude address-nya. Ini kita coba cek result. Nah, kalian bisa lihat di sini router 4 dia sudah terchecklist semua ya teman-teman. Kemudian di router 5 dia sudah hijau semua. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita lanjut ke part 6 yaitu konfigurasi VLAN dan trunking di switch 5, switch 6 dan core switch 1. Nah, core switch 1 itu dia nama lain dari multilayer switch 1 ya teman-teman, yaitu yang ini. Nah, di multilayer switch 1 ini kita diharuskan untuk konfigurasi VTP server dengan domain academy dan passwordnya 123.
Nah teman-teman, untuk mengingatnya kembali, jadi VTP server itu ketika si multi-layer switch 1 ini kita jadikan sebagai mode server. Nah maka kliennya ini, kedua klien ini yang switch 5 dan switch 6 akan mengikuti konfigurasinya sama dengan yang di multi-layer switch 1. Semisal nanti di multi-layer switch 1 kita buat VLAN 2 dan VLAN 4, nah maka di switch 5 dan switch 6 nya juga sudah ada VLAN 2 dan VLAN 4 karena dia merupakan klien dari si VTP servernya. Nah oke, langsung aja kita ke multi-layer switch 1. Kita ke CLI, kemudian enable SID conft. Nah langsung saja teman-teman, kita akan buat konfigurasi VTP-nya. Kita bisa ketik VTP mode server. Nah kemudian VTP domain academy, karena di sini harus pakai domainnya academy ya teman-teman. Kemudian di sini VTP password, di sini harus 123. Kita bisa enter. Nah, oke, kita sudah konfigurasi VTP servernya. Nah, lanjut kita akan terangkan dulu teman-teman dari multi-layer switch 1 ke switch 5 dan switch 6. Di sini dia pakai FA0/4 sampai 5. Interface range FA0/4 sampai 5. Nah, di multi-layer switch ini kita harus ketikkan dulu switch port terang encapsulation .1q. Kita enter. Nah, barulah switch port mode terang. Oke, kita sudah konfigurasi terangnya. Nah, di multi-layer 1 sudah, teman-teman. Kita lanjut ke switch 5, enable SID conft. Nah, di sini kalian bisa baca dulu konfigurasi VTP client di switch 5 dan switch 6. Nah, di switch 5 ini kita bisa konfigurasi VTP clientnya, VTP mode client. Kemudian VTP domain academy. Harus sama tadi ya. Harus sama dengan yang di multi-layer switch-nya ya, teman-teman. Oke, sudah, lanjut VTP password. Kita samakan saja 123. Oke, kita sudah konfigurasi VTP client di switch 5-nya. Lanjut kita ke switch 6-nya. Enable SID kemudian conft. Oke, di sini VTP mode client. Kemudian VTP domain academy. Yang terakhir VTP password 123. Oke, kita sudah konfigurasi VTP di semua switch-nya. Nah, sekarang kita akan coba buat VLAN 2 sampai VLAN 4 di multi-layer switch satunya. Ini kita exit saja. Kita bisa buat VLAN 2. Kemudian name-nya VLAN 2. Kita juga buat VLAN 3. Kemudian name-nya VLAN 3. Nah, yang terakhir VLAN 4. Name-nya VLAN 4. Oke, di sini kita sudah membuat VLAN-nya. Nah, sekarang kita coba nih ke switch 5. Di sini kita ketikkan do show VLAN brief. Oke, kalian bisa lihat ya, di sini di switch 5 dia sudah ada VLAN 2 sampai VLAN 4. Padahal kan kita nggak buat VLAN di switch 5-nya ya teman-teman. Tapi karena di sini menggunakan mode client, di mana yang servernya itu tadi kita sudah buat VLAN 2 sampai 4, jadi di sini dia akan otomatis langsung ada konfigurasi dari si servernya. Jadi dia akan selalu mengikuti servernya ya teman-teman. Kita juga bisa pastikan di switch 6 do show VLAN brief. Nah, di sini juga sudah ada VLAN 2 sampai 4. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk memasukkan interface untuk per VLAN-nya. Kita mulai yang di VLAN 2 dulu. Ini dia menggunakan FA0/5 dan ini FA0/3. Kemudian kita coba lihat yang ini FA0/4 dan ini FA0/6. Ini mungkin kita bisa urutkan saja dulu teman-teman. Ini seharusnya yang FA0/5 ada di bawah dan FA0/4 ada di atas. Jadi di sini VLAN 2 FA0/3 sampai 4. Kita bisa langsung buka switch 5-nya. Interface range FA0/3 sampai 4. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 2. Spanning tree port face. Oke, VLAN 2 sudah, lanjut yang VLAN 3. Di sini FA0/5 sampai 6. 5 sampai 6. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 3. Spanning tree port face. Oke, di switch 5-nya sudah. Lanjut kita ke switch 6. Nah, di switch 6 ini kita mulai yang VLAN 2 dulu. Ini FA0/3 dan ini FA0/4. Interface range FA0/3 sampai 4.
switch port mode akses, switch port akses VLAN 2, spanning tree port face. Oke, VLAN 2 sudah, lanjut yang VLAN 3. Ini dia FA0/5 sampai 6. Interface range FA0/5 sampai 6. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 3, spanning tree port face. Oke, sudah teman-teman. Lanjut yang VLAN terakhir yaitu VLAN 4. Di sini FA0/7 sampai 8 ya teman-teman. FA0/7 sampai 8. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 4, spanning tree port face. Oke, kita sudah memasukkan interface-nya. Oh ya, dan kita belum terangkan ya teman-teman. Dari switch 5 menuju ke MLS 1 dan menuju ke switch 6. Kita bisa buka dulu. Di sini dia pakai interface range FA0/1 dan 2, FA0/1 sampai 2. Kemudian switch port mode terang, switch port terang allowed, VLAN. Di sini switch port terang allowed VLAN 2 sampai VLAN 4 ya teman-teman. Oke, sudah. Lanjut kita ke switch 6. Di sini FA0/1 dan FA0/2. Interface range FA0/1 sampai 2, switch port mode terang, switch port terang allowed, VLAN 2 sampai 4. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi terangnya. Nah, lanjut kita akan memasukkan IP untuk per VLAN-nya. Kita bisa buka multi layer switch satunya. Ini kita exit saja. Di sini kita mulai yang VLAN 2 dulu teman-teman. Di sini interface VLAN 2. Kemudian kita masukkan IP add. Nah, di sini ada ketentuan gunakan alamat IP pertama pada setiap VLAN. Jadi VLAN 2 IP pertamanya 192.168.2.1. Kemudian subnet masknya .0. Enter. Lanjut yang VLAN 3. Di sini interface VLAN 3. Kemudian kita pasang IP pertamanya. Kalian bisa lihat saja di sini networknya. Berarti 3.1 ya teman-teman. 3.1. Kemudian lanjut yang VLAN 4. Ini kita pasang IP-nya berarti 4.1. Oke, kita sudah memasukkan IP per VLAN-nya. Nah, sekarang kita akan konfigurasi DHCP server nih teman-teman. Ini kalian bisa lihat spesifikasi networknya di sini. Kita mulai yang VLAN 2 dulu. IP DHCP pool VLAN 2. Networknya 192.168.2.0, yaitu yang di PT Activity sini. Subnet masknya .0. Kita enter. Oh, mungkin di sini 192, salah. Nah, lanjut default router. Ini 192.168.2.1 yang tadi kita pasang untuk IP VLAN 2-nya. Kemudian DNS server. Ini harus pakai IP ini ya teman-teman. Nah, di sini DNS server kita harus pakai yang 1.2 teman-teman. Ini IP-nya 192.168.1.2. Enter. Oh, di sini kurang D DNS server. Oh teman-teman, ternyata setelah tadi saya cek di check result itu DNS servernya seharusnya 1.3. Di sini itu typo ya teman-teman. Seharusnya ini 1.3. Kalian bisa ikuti saja arahan dari saya. Oke, lanjut yang DHCP VLAN 3-nya. Ini kita ganti VLAN 3. Kemudian networknya berarti 3.0. Kemudian default routernya 3.1. Dan yang terakhir DNS servernya 1.3. Exit. Lanjut yang VLAN 4. Networknya ini berarti 4.0. Kemudian default router 4.1. Dan yang terakhir DNS server 1.3. Oke, kita sudah konfigurasi DHCP servernya. Ini kita coba uji dulu. Kita buka yang VLAN 2 yang ini. Desktop IP config DHCP. Oke, di sini sudah successful. Kita buka yang VLAN 3. Nah, ini juga sudah successful, teman-teman. Yang terakhir di VLAN 4. Oke, ini juga sudah successful ya, teman-teman. Nah, sekarang kita juga akan konfigurasi exclude address-nya nih.
Di sini kita ketik IP DHCP exclude address. Kita mulai yang VLAN 2 dulu. Kita ketikkan 192.168.2.1 atau yang tadi dijadikan gateway untuk PC per VLAN-nya. Kemudian lanjut yang VLAN 3 3.1 dan yang terakhir VLAN 4 4.1. Oke, sudah selesai. Di sini completion-nya sudah 59% ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke part 7 yaitu konfigurasi Rapid Spanning Tree Protocol atau RSTP. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita disuruh untuk konfigurasi RSTP pada multilayer switch 1, kemudian switch 5 dan switch 6. Nah, jadi seperti video sebelumnya, jadi STP ini dia itu digunakan ketika ada suatu port yang diputuskan, kemudian nanti dia itu akan up-nya itu cepat teman-teman, jadi nggak lama. Jadi nanti proses yang port diblokir ini berubah menjadi hijaunya itu cepat ya teman-teman, nggak lama. Langsung saja kita mulai yang di multilayer switch 1. Perintahnya seperti ini teman-teman. Spanning tree, kemudian mode rapid PVST. Kita bisa enter. Oke, sudah, lanjut kita ke switch 5. Dan di switch 5 juga sama, ketikan seperti tadi, spanning tree mode rapid PVST. Oke, di switch 5 sudah, lanjut yang di switch 6. Spanning tree mode rapid PVST. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi rapid PVST-nya. Nah, oke, ketiga switch-nya kita sudah konfigurasi rapid PVST-nya. Ini kita coba putuskan saja teman-teman kabel. Semisal ini kita putuskan. Oke, di sini sudah hijau semua ini. Kemudian ini kita coba lagi. Nah, di sini dia langsung hijau ya teman-teman, nggak perlu menunggu waktu yang lama. Nah teman-teman, kita bisa baca lagi. Di sini konfigurasikan multilayer switch 1 untuk menjadi root bridge pada VLAN 2. Kita bisa langsung saja buka multilayer switch 1-nya. Nah, jadi perintahnya seperti ini teman-teman. Spanning tree, kemudian VLAN 2 dan root primary. Kita bisa di enter. Nah, kita bisa lihat nih, do show span. Ini kita bisa more saja. Untuk yang VLAN 2 di sini ada keterangan this bridge is the root. Jadi di VLAN 2 ini dia sudah menjadi root bridge-nya. Nah, lanjut kita bisa baca lagi di sini switch 5 untuk lanjut kita bisa baca lagi konfigurasi switch 5 untuk menjadi root bridge pada VLAN 3. Kita bisa buka switch 5. Di sini ketikan sama teman-teman seperti tadi. Ini kita cuma ganti VLAN 3 karena kan harus di VLAN 3. Spanning tree VLAN 3 root primary, enter. Kemudian do show span. Ini kita spasi saja untuk more. Kalian bisa lihat di sini VLAN 3 ada keterangan this bridge is the root. Nah, lanjut yang terakhir di sini konfigurasikan switch 6 untuk menjadi root bridge pada VLAN 4. Kita bisa buka. Ini kita paste saja. Kita ganti VLAN-nya menjadi VLAN 4. Spanning tree VLAN 4 root primary, enter. Kemudian do show span. Oke, di sini VLAN 4 juga sudah ada this bridge is the root. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat yang tadinya di sebelah sini ada port yang terblokir. Karena kan kalau ketiga switch ini terhubung berarti dia membentuk area looping ya teman-teman. Jadi salah satu interface-nya itu ada yang diblokir. Nah, tadi yang diblokir itu yang sebelah sini yang warna oranye. Nah, sekarang karena kita sudah konfigurasi root bridge dan juga RSTP-nya, itu di antara ketiga switch ini portnya nggak ada yang diblokir ya teman-teman. Jadi up semua. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke part 8 yaitu konfigurasi addressing di server area. Nah, area server itu yang sebelah sini ya teman-teman. Di sini kita diharuskan untuk konfigurasi IP address pada router 2 dan router 3, kemudian konfigurasi manual IP address pada router dan setting IP gateway-nya yaitu yang IP pertama dari VLAN 1 1.1. Kemudian kita juga harus setting secara manual IP per servernya ini. Ini kalian bisa lihat sudah ada di sini, kalian bisa lihat sudah disediakan IP-IP-nya. Dan yang terakhir kita akan lakukan konektivitas. Nah, langsung saja teman-teman, kita bisa buka yang router 2 dulu. Ini kita ke CLI, enable SID conft. Nah, di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch 7. Di sini interface FA4/0. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Oke, sudah teman-teman. Nah, lanjut seperti biasa kita akan membuat sub interface untuk VLAN satunya. Jadi di sini kita bisa ketik interface FA4/0 kemudian titik 1. Karena kan untuk VLAN 1 ya teman-teman. Enter. Jangan lupa encapsulation
.1q. 1, enter. Oke, di sini kita bisa pasang IP-nya nih. Di sini setting IP gateway-nya 192.168.1.1. IP at 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya .0. Ini kita bisa di enter. Oh, di sini kelebihan titiknya teman-teman. Ini kita enter. Oke, di router 2 sudah. Lanjut kita ke router 3. Enable SID conft. Kita masuk dulu ke interface yang mengarah ke switch 7. Di sini punya saya gig 0/2. Interface gig 0/2 no shutdown. Oke, sudah teman-teman. Kita juga akan buat sub interface untuk VLAN satunya. Interface gig 0/2.1. Kemudian encapsulation .1q 1. Dan di sini kita masukkan nih IP add, kita masukkan IP-nya. Di router 2 ini kita pakai yang 1.2 ya teman-teman. Karena kan yang 1.1 itu dia sudah digunakan di router 2. Di router 3 ini berarti 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya .0. Kita bisa enter. Nah, di kedua routernya sudah, kita lanjut ke switch 7-nya. Nah, di switch 7 ini kita akan terangkan nih teman-teman. Tetapi sebelum itu kita akan memasukkan interface untuk VLAN satunya. Nah, di sini DNS dia pakai interface FA1/1, kemudian web server 2/1 dan mail server 3/1. Kita bisa ketik interface FA1/1, kemudian koma FA2/1, kemudian koma dan FA3/1. Enter. Oh iya, di sini harus pakai interface range juga ya teman-teman. Interface range, kemudian ini. Oke, di sini kita bisa masukkan switch port mode akses, switch port akses VLAN 1. Kemudian jangan lupa spanning tree port face. Oke, kita sudah memasukkan interface di VLAN satunya. Nah, sekarang kita akan terangkan nih teman-teman. Dari switch 7 menuju ke router 2 dan ke router 3. Di sini pakai FA4/1 dan FA0/1. Ini kita bisa gunakan interface range FA4/1, kemudian FA0/1. Enter. Kemudian switch port mode terang dan switch port terang allowed VLAN 1. Oke, di sini kita sudah menerangkan ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi manual untuk IP DNS server, web server, dan mail servernya. Kita bisa mulai yang DNS server dulu. Kita ke desktop, IP config. Nah, di sini DNS server dia pakai 1.3 teman-teman. 192.168.1.3. Kemudian subnet masknya .0 karena SS24. Kemudian default gateway yang tadi kita pasang di router 1 192.168.1.1. Kemudian DNS server pakai IP-nya sendiri 192.168.1.3. Kita bisa close saja. Lanjut yang web server, desktop IP config. Di sini IP-nya 1.4 ya teman-teman. 192.168.1.4. Subnet masknya .0. Kemudian default gateway 1.1. Dan yang terakhir DNS server yang IP DNS tadi 1.3. Lanjut yang ini mail server, desktop IP config. Di sini IP-nya itu 1.5 teman-teman. Kemudian subnet masknya .0, default gateway 1.1. Kemudian DNS pakai yang tadi 1.3. Nah, sekarang kita akan lakukan konektivitas. Pastikan semua server dapat saling melakukan ping ke router 2 dan router 3. Ini kita coba kirim paket, misal dari DNS ke router 2. Oke, sudah successful. Semisal dari web server ke router 2 sudah successful, dan semisal mail server ke router 3. Oke, di sini juga sudah successful semua ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut saja ke part 9, yaitu konfigurasi port security. Di sini kita bisa baca dulu konfigurasi port security pada semua port yang terhubung dengan server. Kemudian gunakan mode sticky, dan lalu violation is shut down. Kemudian maximum MAC address adalah 1. Nah, jadi teman-teman, mode sticky itu adalah konfigurasi port security tanpa kita menautkan atau memasukkan MAC address-nya. Jadi nanti dia akan langsung mendeteksi MAC address dari port yang pertama terhubung ya teman-teman. Nah, langsung aja di sini kita bisa buka switch 7-nya. Di sini kita masuk dulu ke interface yang ini teman-teman. FA1/1, kemudian FA2/1 dan FA3/1. Nah, di sini kita harus switch port mode akses dulu teman-teman. Kemudian switch port
security. Kemudian kita tuliskan switch port security MAC strip address sticky. Kita bisa di enter. Oh, mungkin di sini sticky salah, sticky. Oh, di sini salah teman-teman, sticky. Enter. Oke, sudah. Kemudian kita ketikkan lagi switch port security. Nah, kita harus pakai violation shutdown. Violation shutdown. Ini kita bisa di enter. Nah, kemudian kita ketikkan lagi switch port security maksimum 1, karena kita diharuskan di instruction itu 1 ya teman-teman. Ini kita bisa di enter. Nah, jadi teman-teman, konfigurasi MAC address sticky ini seperti yang tadi saya bilang, ini kita nggak perlu menuliskan MAC addressnya dari server-server ini teman-teman, tetapi nanti dari sistemnya itu dia akan langsung mendeteksi MAC address mana nih yang pertama terhubung dengan switchnya. Nah, contoh saja teman-teman, semisal di sini kita menambahkan 1 PC. Ini kita bayangkan saja PC hacker. Nah, kemudian si PC hacker ini dia terhubung dengan switch 7. Nah, semisal dari switch 7 dia terhubung ke PC hacker ini, dan itu PC hacker yang menjadi pertama yang terhubung ke switch 7-nya. Jadi nanti di switch 7 dia akan mendeteksi MAC address pertama yang terhubung itu milik si PC hackernya teman-teman. Nah, itu kan pastinya bahaya ya teman-teman. Nah, jadi kita harus kirim paket dulu ke ketiga server ini, supaya nanti si switch 7 dia mendeteksi MAC address dari ketiga server ini teman-teman. Jadi bukan milik PC atau perangkat yang lain. Oke, di sini kita bisa kirim paket dulu dari switch 7 ke DNS, kemudian dari switch 7 ke web server, dan yang terakhir dari switch 7 ke mail server. Nah, oke, sekarang ini kita coba putuskan kabel yang arah DNS server. Ini kita putuskan. Nah, ini kita coba pasang IP-nya dulu. Ini kita pasang semisal 192.168.12.1, kemudian subnet masknya .0. Nah, kita coba nih sambungkan lagi dari switch 7 ke PC. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini portnya itu langsung mati ya teman-teman. Dikarenakan si switch 7 ini dia itu hanya mendeteksi MAC address dari ketiga server ini saja. Jadi perangkat yang lain seperti PC hacker ini dia tidak termasuk untuk bisa mengakses atau bisa terhubung dengan switch 7-nya. Mungkin ini kita coba kembalikan saja. Ini kita coba kembalikan ke DNS. Oke teman-teman, di sini kalian bisa lihat di sini sudah up lagi ya kabelnya. Nah, dimana karena si switch 7 ini dia hanya mendeteksi yang area server saja. Jadi otomatis kalau kita menghubungkan dari switch 7 ke server itu pasti up ya teman-teman. Sedangkan kalau ke perangkat yang lain yang belum terdeteksi MAC address-nya itu pasti portnya akan mati. Teman-teman, ini mungkin kita hapus saja untuk yang ini. Nah, oke, sekarang kita akan lanjut ke part 10, yaitu konfigurasi point-to-point addressing di semua router. Jadi nanti kalian bisa konfigurasi. Jadi di sini kita akan konfigurasi IP address pada semua router, kemudian sesuaikan IP dengan yang tertera di display, yaitu yang ini teman-teman. Di sini sudah disediakan IP-IP-nya. Langsung saja di sini kita mulai yang di router paling kanan. Ini router 2, kita bisa buka. Oke, kalian bisa lihat teman-teman, di sini router 2 ada 2 jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 dan yang mengarah ke router 3. Kita mulai yang mengarah ke router 1 dulu. Di sini menggunakan interface FA0/0. Kita bisa pergi ke interface FA0/0. Kemudian kita pasang nih IP add. Di sini IP-nya 10.18 ya teman-teman. 10.10.10.18. Kemudian subnet masknya .252 karena di sini slash-nya 30. Kalau sudah, kita bisa di enter saja. Di sini kurang spasi, enter. Nah, oke, kita lanjut yang interface mengarah ke router 3 FA1/0. Interface FA1/0. Kemudian kita pasang IP-nya. Di sini IP-nya 10.21 ya teman-teman. Ini kita cukup ganti saja 10.21. Untuk subnet mask masih sama 252. Oh ya teman-teman, di sini kita no shutdown juga. Di sini saya hampir kelupaan. Terus yang tadi di interface FA0/0 juga kita no shutdown teman-teman. Ini kita no shutdown. Oke, di router 2 sudah. Lanjut kita ke router 1, yaitu yang ini. Oke, di sini kalian bisa lihat di sini router 1 ada 3 jalur, yaitu yang mengarah ke router 4, yang mengarah ke router 2, dan yang mengarah ke multi layer switch 1. Kita bisa mulai yang mengarah ke router 4 dulu.
Di sini menggunakan interface gig 0/0. Interface gig 0/0. Enter. Kemudian kita pasang IP add. IP-nya itu di sini 10.1 teman-teman. 10.10.1. Kemudian subnet masknya .252. Enter. Jangan lupa no shutdown. Oke, ini kita lanjut yang mengarah ke router 2 gig 0/1. Interface gig 0/1. Kemudian kita pasang IP-nya. Di sini dia menggunakan IP 10.17. Ini kita bisa ganti saja 10.17. Subnet masknya 252. Enter. No shutdown. Oke, kita ke interface yang terakhir, yaitu di sini gig 0/2 yang mengarah ke multi layer switch 1. Interface gig 0/2. Kemudian IP add. Di sini IP-nya 10.13 ya teman-teman. Ini kita cukup ganti saja 10.13. Enter. No shutdown. Oke, di router 1 sudah. Kita lanjut ke router 4 ya teman-teman. Oke, di router 4 ini dia ada dua jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 dan yang mengarah ke router 5. Kita mulai yang jalur mengarah ke router 1 dulu. Oh ya, ini enable SID kemudian conft. Ini di sini menggunakan gig 0/2, interface gig 0/2. Kemudian kita pasang IP-nya. Di sini menggunakan IP 10.2. Ini kita cukup ganti saja karena tadi sudah saya copy 10.2. Kemudian no shutdown. Oke, lanjut yang interface gig 0/0. Interface gig 0/0. Kemudian kita pasang IP-nya di sini 10.5 ya teman-teman. Ini 10.5. Subnet masknya masih sama 252. Enter. Kemudian no shutdown. Oke, di router 4 sudah teman-teman. Lanjut kita ke router yang di bawah, router 5. Nah, router 5 ini dia juga ada dua jalur, yaitu yang mengarah ke router 4 dan yang mengarah ke multi layer switch 1. Ini kita bisa enable SID kemudian conft dulu. Kemudian kita mulai yang di mengarah ke router 4 gig 0/0. Gig 0/0. Kemudian IP add. Sini IP-nya itu tertera 10.6. Ini kita ganti saja 10.6. Subnet masknya 252. Enter. Lanjut no shutdown. Oke, sudah teman-teman. Ini kita pergi ke interface gig 0/1 yang mengarah ke multi layer switch 1. Interface gig 0/1. Kemudian kita pasang IP-nya itu tadi di sini 10.9. 10.9. Enter. No shutdown. Oke, di router 5 juga sudah. Lanjut kita ke multi layer switch 1. Biasa ini enable SID kemudian conft. Nah, di sini di multi layer switch-nya dia ada 3 jalur, yaitu yang mengarah ke router 1, kemudian yang mengarah ke gig, kemudian yang mengarah ke router 5, dan yang terakhir yang mengarah ke router 3. Kita mulai yang mengarah ke atas dulu, yaitu yang mengarah ke router 1. Ini dia menggunakan FA0/3, interface FA0/3. Nah, karena di switch multilayer ini, maka kita harus ketikkan no switch port dulu teman-teman. Nah, barulah di sini kita pasang IP-nya. Di sini dia itu pakai IP 10.14. Kita cukup ganti saja 10.14. Subnet masknya sama, enter. Kemudian no shutdown. Oke, sudah. Lanjut yang FA0/1 yang mengarah ke router 5. Interface FA0/1. Kemudian kita pasang IP-nya di sini 10.10. 10.10. Enter. Oh ya, no switch port. Kemudian baru kita pasang IP-nya 10.10. Oke, sudah. Kita lanjut yang interface FA. Di sini bentar saya lihat dulu teman-teman. FA0/2 yang mengarah ke router 3. Interface FA0/2. Kemudian no switch port dan kita pasang IP-nya di sini 10.26. 10.26. Enter. Jangan lupa no shutdown. Oke, di multi layer switch 1 sudah. Lanjut kita ke router yang terakhir, yaitu router 3. Nah, di sini router 3 dia ada dua jalur, yaitu yang mengarah ke router 2 dan yang mengarah ke multi layer switch 1. Ini kita bisa mulai enable SID conft. Ini kita mulai yang mengarah ke router 2 dulu teman-teman, yaitu yang ini. Di sini dia pakai bentar gig 0/0. Interface gig 0/0. Kemudian kita pasang IP-nya. Di sini IP-nya 10.22. 10.22. Enter.
Jangan lupa no shutdown. Oke, sudah. Lanjut yang interface gig 0/0 yang mengarah ke switch multilayer 1. Interface gig 0/1. Bentar. Kemudian kita pasang IP-nya 10.25. Di sini kita ganti saja 10.25, enter, no shutdown. Oke teman-teman, di sini kita sudah konfigurasi point to point di semua routernya. Nah, kalian juga bisa lihat di sini sudah hijau ya warnanya. Oke, kita langsung lanjut saja ke part yang 11, yaitu konfigurasi OSPF. Nah, kalian bisa lihat di sini ada dua area, yaitu area warna biru dan area warna hijau. Nah, untuk area yang warna biru ini kita akan konfigurasikan sebagai OSPF, sedangkan yang area hijau nanti kita akan konfigurasi menggunakan EIGRP. Nah, di sini kita bisa baca dulu konfigurasikan OSPF di semua router, gunakan OSPF dengan ID-nya itu 10. Terus kita juga disuruh untuk konfigurasi passive interface-nya. Nah, oke, langsung saja. Saya akan mulai di router 1 dulu, teman-teman, yaitu yang ini. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan router OSPF dengan ID-nya itu 10 sesuai dengan ketentuannya. Enter. Ini kita ketikkan router OSPF 10. Nah, kalian bisa lihat dulu teman-teman. Di sini untuk di router 1 yang jalur gig 0/0 ini termasuk router OSPF. Jadi nanti kita akan mengadvertise network yang sebelah sini. Nah, sedangkan untuk yang network di interface gig 0/1 ini nantinya kita akan gunakan router EIGRP. Sedangkan yang di bawah ini gig 0/2 yang mengarah ke multilayer switch 1 ini kita juga akan gunakan konfigurasi router OSPF ya teman-teman. Langsung saja di sini kita akan mengadvertise yang network mengarah ke router 4 dulu. Di sini kita ketikkan network. Di sini kan ada IP 10.1 dan 10.2. Nah, pasti networknya itu adalah 10.10.10.0. Kemudian kita tuliskan wildcard. Di sini berarti 0.0.0.3. Karena kan slashnya 30. Jadi 255 dikurangi 252 sama dengan 3. Kemudian kita juga tuliskan areanya. Kita pakai area 0 saja. Kalau sudah kita bisa di enter. Nah, lanjut kita promosikan network yang mengarah ke multilayer switch 1. Di sini ada IP 10.13 dan 10.14. Nah, pasti networknya itu adalah 10.12. Seperti ini untuk wildcard dan areanya sama, kita bisa langsung enter saja. Nah, di router 1 sudah, lanjut kita ke multilayer switch 1. Oke, karena kita di multilayer switch, jadi kita ketikkan IP routing dulu. IP routing, kemudian barulah kita ketikkan router OSPF 10. Nah, barulah nih di sini kita mengadvertise mulai dari yang mengarah ke router 1 dulu. Di sini tadi IP-nya 10.13 dan 10.14. Jadi networknya itu 10.10.10.12. Kemudian wildcard-nya .3 dan areanya kita pakai area 0. Kita bisa enter. Nah, lanjut yang mengarah ke router 5. Di sini ada IP 10.9 dan 10.10. Nah, pasti networknya itu adalah 10.8 ya, teman-teman. Ini kita bisa di enter. Nah, untuk yang network yang mengarah ke router 3, ini dia itu nantinya kita akan konfigurasi router EIGRP ya teman-teman. Jadi kita nggak usah mengadvertise networknya di router OSPF ini. Nah, lanjut kita ke router 5-nya. Ini kita enable SID kemudian conft. Nah, di router 5 kita mulai network yang mengarah ke multilayer switch 1. Kita ketik dulu router OSPF 10. Kemudian kita promosikan networknya. Di sini ada IP 10.9 dan 10.10. Pasti networknya itu tadi 10.8. Kemudian wildcard-nya .3 dan areanya 0. Enter. Lanjut yang mengarah ke router 2, di sini yang mengarah ke router 4, di sini ada IP 10.5 dan 10.6. Nah, pasti networknya itu adalah 10.4 ya teman-teman. Ini kita bisa di enter. Oke, di router 5 sudah, lanjut kita ke router terakhir, yaitu router 4. Nah, di router 4 ini kita mulai yang jalur mengarah ke router 1 dulu. Di sini kita ketik dulu router OSPF 10. Kemudian network di sini 10.1 dan 10.2. Pasti networknya 10.10.10.0. Kemudian wildcard-nya .3 dan areanya 0. Lanjut yang network mengarah ke router 5. Di sini ada IP 10.5 dan 10.6. Tadi itu berarti networknya 10.4. Kita enter.
Oke, di semua routernya sudah. Nah, tapi kalian bisa lihat teman-teman, di sini di router 4 dia itu terhubung dengan VLAN 7 sampai VLAN 9. Begitu juga di router 5 dia terhubung dengan VLAN 5 dan VLAN 6, dan di multilayer 1 dia itu terhubung dengan VLAN 2, VLAN 3 dan VLAN 4. Nah, jadi kita juga harus mengadvertise network dari per VLAN-nya. Nah, kita mulai yang di router 4 dulu. Di sini kan ada VLAN 7 sampai VLAN 9. Ini kita bisa langsung mengadvertise yang VLAN 7 dulu. VLAN 7 IP-nya itu kan networknya berarti 192.168.7.0. Kemudian wildcard-nya karena /24 jadi .255. Areanya masih sama, area 0, kita bisa enter saja. Lanjut yang VLAN 8, 8.0. Ini kita ganti saja 8.0. Kemudian VLAN 9, 9.0. Oke, di router 4-nya sudah teman-teman. Lanjut kita kembali ke router 5. Di sini ada VLAN 5 dan VLAN 6. Kita mulai mengadvertise yang VLAN 5 dulu. Di sini network VLAN 5 itu berarti 5.0, 192.168.5.0. Kemudian wildcard-nya .255 teman-teman. Dan areanya 0. Kemudian yang VLAN 6 berarti networknya 6.0. Oke, di router yang kelima juga sudah. Nah, lanjut kita kembali lagi ke multilayer switch satunya. Di sini dia ada VLAN 2 sampai VLAN 4 ya teman-teman. Ini kita bisa langsung mulai yang VLAN 2 dulu. VLAN 2 networknya berarti 2.0, 192.168.2.0, wildcard-nya .255 dan areanya 0. Lanjut yang VLAN 3, 3.0. Lanjut yang VLAN 4, yang terakhir 4.0. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita bisa baca lagi. Kita juga harus konfigurasi passive interface di semua interface yang connect dengan kliennya. Dan di sini kalian bisa lihat di area OSPF ini yang terhubung dengan kliennya itu di router 4 dan router 5. Nah, jadi kita akan konfigurasi passive interface ini di router 4 dan router 5-nya. Langsung saja di sini kita bisa buka router 4. Nah, jadi konfigurasinya gini teman-teman. Kalian bisa masuk dulu ke router OSPF 1. Di sini saya sudah di router OSPF 1. Kemudian kita ketikkan nih passive, kemudian strip interface. Kemudian kita masukkan ke interface yang mengarah ke klien atau yang terhubung ke kliennya. Di sini gig 0/1. Gig 0/1. Nah, di router 4 ini kan kliennya kan ada 3 teman-teman, yaitu VLAN 7, VLAN 8 dan VLAN 9. Tadi kita itu simpannya di sub interface ya teman-teman. Jadi di sini kita mulai yang VLAN 7 dulu. Ini gig 0/0.7. Oke, di sini kita bisa enter. Nah, lanjut yang VLAN 8, ini kita ganti saja .8. Kemudian yang terakhir .9 untuk VLAN 9. Oke, di sini kita sudah konfigurasi passive interface di router 4-nya. Lanjut saja kita ke router 5-nya. Nah, di router 5 ini dia itu ada 2 klien, yaitu VLAN 5 dan VLAN 6. Nah, di sini kebetulan saya sudah masuk di router OSPF 1. Kita bisa langsung ketikkan passive strip interface, nggak usah pakai S ya teman-teman. Kemudian di sini masukkan ke interface yang mengarah ke kliennya gig 0/2, gig 0/2. Kemudian kita mulai yang VLAN 5 dulu. Ini .5. Enter. Lanjut VLAN 6, ini .6. Oke, di router 4 dan router 5-nya sudah kita konfigurasi passive interface-nya. Oke, di sini kita coba cek teman-teman. Do show IP OSPF NIC port. Oke, di sini sudah ada teman-teman. Atau kita juga bisa kirim paket dari sesama router yang di area OSPF. Kita coba yang router 4 ke router 5. Oke, di sini sudah successful. Ini kita coba dari router 5 ke router 1. Oke, di sini juga sudah successful ya teman-teman. Nah, mungkin kita lanjut saja ke part 12 teman-teman, yaitu konfigurasi EIGRP. Di sini kita bisa baca dulu ketentuannya. Gunakan EIGRP dengan AS-nya itu 1. Kemudian kita juga masukkan wildcard masnya dan harus disable auto summary. Nah, oke, mungkin langsung saja kita ke konfigurasinya. Kita mulai yang di multilayer switch 1. Kita bisa ketik dulu IP routing. Kemudian router EIGRP 1, karena kan di sini sesuai dengan ketentuannya AS-nya itu 1. Ini kita bisa di enter. Kita bisa langsung mengadvertise yang jalur yang mengarah ke router 3. Di sini ada IP 10.25 dan 10.26. Nah, pasti networknya itu 10.10.10.24.
Kemudian wildcardnya kita gunakan titik 3 karena slash 30. Ini kita bisa di enter. Lanjut teman-teman, di multilayer switch 1 ini kan dia terhubung dengan VLAN 2 sampai VLAN 4. Nah, kita juga bisa mengadvertise yang VLAN 2 sampai VLAN 4-nya. Ini kita bisa langsung VLAN 2 itu networknya berarti 2.0, 192.168 2.0. Kemudian wildcardnya karena size 24 jadi titik 255. Enter. Kemudian lanjut yang VLAN 3 3.0. Dan yang terakhir VLAN 4 4.0. Nah, kalian bisa baca lagi. Di sini kita harus konfigurasi disable auto summary. Oke, langsung saja. Disable auto summary. Seperti ini kita bisa enter. Oh, mohon maaf, di sini no auto summary ya, teman-teman. Seperti ini. Nah, teman-teman, mungkin sekalian saja di sini kita harus konfigurasi passive interface di semua interface yang terhubung dengan kliennya. Nah, di multilayer switch 1 ini kan dia terhubung dengan 3 klien, VLAN 2 sampai VLAN 4. Ini kita bisa langsung ketikkan passive interface. Kita mulai yang VLAN 2 dulu. Oh ya, di sini masih di router EIGRP satunya ya, teman-teman. Ini kita bisa di enter. Lanjut yang VLAN 3. Kemudian yang terakhir VLAN 4. Nah, di multilayer switch 1 sudah, teman-teman. Lanjut kita ke router 1. Di router 1 ini yang termasuk area router EIGRP, yaitu yang network yang mengarah ke router 2. Langsung saja kita bisa ketik router EIGRP 1. Di sini ada IP 10.17 dan 10.18. Nah, pasti networknya itu adalah 10.16. Kemudian wildcardnya titik 3, teman-teman, karena slashnya itu 30. Ini kita bisa di enter. Terus no auto summary. Oke, di router satunya sudah. Lanjut kita ke router 2. Oke, ini kita bisa langsung saja router EIGRP 1. Nah, di router 2 ini dia ada 2 jalur, yaitu yang mengarah ke router 1 dan yang mengarah ke router 3. Kita mulai yang area sini dulu, yang mengarah ke router 1. Di sini ada IP 10.17 dan 10.18. Nah, pasti networknya itu 10.16. Kemudian wildcardnya titik 3. Enter. Nah, lanjut yang network sebelah sini. Di sini ada IP 10.21 dan 10.22. Pasti networknya itu adalah 10.20. Enter. Terus jangan lupa no auto summary. Oh, di sini salah, no auto summary. Oke, di router 2 sudah. Lanjut kita ke router terakhir, yaitu router 3. Di router 3 ini kita bisa ketik dulu router EIGRP 1. Nah, kita mulai yang network sebelah sini dulu. Di sini ada IP 10.21 dan 10.22. Tadi itu networknya 10.10.10.20. Kemudian wildcardnya titik 3. Enter. Kita juga mengadvertise yang mengarah ke multilayer 1. Di sini ada IP 10.25 dan 10.26. Jadi networknya itu 10.24. Enter. Jangan lupa di no auto summary. Oh iya, teman-teman, di sini saya ambil lupa. Di router 2 dan router 3 kan dia terhubung dengan VLAN 1 ya, teman-teman. Nah, kita juga akan mengadvertise network dari VLAN 1. Ini kita bisa langsung saja 192.168.1.0. Kemudian wildcardnya titik 255. Ini kita bisa enter. Nah, kita ketikkan lagi no auto summary. Oke, di router 3 sudah. Kita kembali ke router 2, teman-teman. Ini kita advertise yang VLAN satunya. Ini wildcardnya 255. Kemudian network dari VLAN 1 kan 192.168.1.0. Enter. No auto summary. Kita coba do show IP EIGRP make port. Enter. Oke, teman-teman, di sini sudah ada ya, teman-teman. Ini kita coba saja kirim paket sesama router yang di router EIGRP-nya. Ini kita coba router 2 ke router 3. Sudah successful. Ini kita coba lagi router 3 ke multilayer switch 1. Sudah successful. Oke, teman-teman, kita lanjut saja ke part 13, yaitu konfigurasi mutual redistribution. Jadi nanti kita akan konfigurasi di router 1 dan multilayer switch 1. Di sini mungkin ada sedikit typo, seharusnya di multilayer switch 1 dan router 1. Dikarenakan router 1 dan multilayer switch 1 ini dia itu ada yang sebagian menggunakan router OSPF dan sebagiannya lagi menggunakan router EIGRP. Nah, kalian mungkin bisa baca dulu di sini redistribute EIGRP ke OSPF itu dia menggunakan tipenya 1, teman-teman. Kemudian nanti kita akan lakukan konektivitasnya.
Nah, langsung saja ya. Di sini kita bisa pergi ke router 1 dulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan di sini kita bisa masuk ke router EIGRP 1. Kita bisa di enter. Nah, di sini tadi kita masuk ke router EIGRP, yaitu yang tadi kita konfigurasi pada router EIGRP-nya ya, teman-teman. Kemudian di sini kita ketikkan redistribute OSPF 10 atau yang tadi kita lakukan juga di area yang OSPF. Tadi kan kita gunakan router OSPF 10. Nah, di sini kita ketikkan redistribute OSPF 10. Ini kita coba tanda tanya, teman-teman. Nah, di sini kita diharuskan untuk menuliskan metrik nih. Nah, untuk metriknya itu ada 5 ya, teman-teman. Kita bisa tuliskan seperti ini, metrik 1, kemudian spasi 1, 1, 1, dan 1. Jadi satunya ada 5 kali. Kita bisa di enter. Ini kita bisa exit. Nah, lanjut kita pergi ke router OSPF 10 atau yang tadi kita lakukan di area yang 10-nya, area yang OSPF-nya. Ini kita enter. Nah, di sini kita ketikkan redistribute EIGRP 1, kemudian metric type 1, kemudian subnets. Oh, di sini salah, teman-teman, EIGRP. Jadi urutannya yang pertama kalian bisa masuk dulu ke EIGRP 1, kemudian ketikannya itu redistribusi yang OSPF 10-nya. Nah, kebalikannya kalau kita masuk yang ke router OSPF 10 dulu, nah kita juga tuliskannya yang router EIGRP 1-nya. Nah, di router 1 sudah, lanjut kita di multilayer switch 1. Ini kita bisa pergi ke router EIGRP dulu, EIGRP 1. Kemudian kita ketikkan seperti tadi redistribute OSPF. Kalau kita pertama ketikanya EIGRP, jadi ini redistributnya mulai OSPF 10. Kemudian metrik 1 spasi 1 spasi 1 spasi 1. Di sini ada salah pengetikan, teman-teman. Redistribute, enter. Kita exit, lanjut kita pergi ke router OSPF 1. Salah, teman-teman, di sini router OSPF 10 ya. Ini kita enter. Nah, kita ketikkan redistribute EIGRP 1, kemudian metrik type-nya ini 1 ya, teman-teman. Kemudian kita kasih subnets, enter. Nah, oke, di sini di multilayer switch 1 juga kita sudah konfigurasi mutual redistribution-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan konektivitas. Kalau yang sebelumnya kan kita hanya bisa kirim paket yang sesama perangkat di router OSPF-nya sendiri. Kalau yang di router OSPF berarti ya harus yang di OSPF. Dan kemudian kalau yang di router EIGRP juga harus kirim paket yang sesama di router EIGRP-nya. Sekarang kita coba, teman-teman, kirim paket semisal dari router 4 yang di OSPF ke router berapa ini, router 2 yang di EIGRP. Oke, di sini sudah successful ya, teman-teman. Atau kita juga bisa coba router 5 ke router 3. Oke, di sini juga sudah successful ya, teman-teman. Dikarenakan tadi kita sudah konfigurasi mutual redistribution-nya. Nah, teman-teman, mungkin lanjut saja ke part 14, yaitu konfigurasi NTP server. Nah, untuk NTP server sendiri itu yang ini ya, teman-teman. Di sini ada enable authentication dengan key-nya itu 1 dan passwordnya itu 123. Langsung saja di sini kita bisa pergi ke NTP-nya. Ini kita ke service, kemudian kita ke NTP. Ini kita bisa di-enablekan. Nah, di perintahnya kan untuk key-nya menggunakan 1 ya, teman-teman. Kemudian passwordnya 123. Nah, semisal untuk tanggalnya ini kita gunakan 25 Februari ya, teman-teman. Di sini pastikan juga sudah on. Kalau sudah, ini kita bisa di close saja. Nah, di sini kita akan konfigurasi NTP kliennya nih di semua router dan di multi-layer switch-nya. Jadi nanti ini yang router 1 sampai router 5 dan multi-layer switch ini dia kan sebagai NTP client. Nah, nantinya NTP client ini di dalamnya itu untuk keterangan waktu dan keterangan tanggal itu akan menyesuaikan dari NTP servernya yang tadi kita sudah setting. Jadi di sini nanti kita akan konfigurasi di semua router dan multi-layer switch-nya ya, teman. Kita mulai yang di router 2 dulu. Nah, yang pertama di sini kita ketikkan NTP server. Di sini kita tautkan nih IP dari NTP servernya. Untuk IP-nya kan 192.168.1.3 ya, teman-teman. Enter. Kemudian NTP authenticate. Enter. Selanjutnya NTP authentication. Kemudian key-nya itu kan tadi 1 ya, teman-teman. Terus tambahkan MD5
Nah, kita masukkan password yang tadi 123. Ini kita bisa enter. Nah, di router 2 sudah, lanjut kita ke router sebelahnya. Ini router 1. Ini kita exit dulu. NTP server 192.168.1.3. Kemudian NTP authenticate. Dan yang terakhir NTP authentication key MD5 123. Lanjut yang di router 4, NTP server 192.168.1.3, NTP authenticate, kemudian NTP, kemudian ini yang terakhir. Lanjut ke router yang di bawah, router 5, NTP server 192.168.1.3, kemudian NTP authentication authenticate, dan yang terakhir authentication key 1. Lanjut yang di multi layer switch 1. Langsung saja di sini NTP server 1.3, kemudian NTP authenticate, kemudian kita pastekan ini, enter. Nah, lanjut ke router yang terakhir yaitu router 3. Di sini NTP server 168.1.3, kemudian NTP authenticate, dan yang terakhir authentication key. Oke, kita sudah konfigurasi NTP di semua kliennya. Nah, sekarang kita akan coba cek nih untuk keterangan waktu dan tanggalnya. Ini kita coba cek yang di router 2. Ini kita bisa lihat to show NTP status. Nah, di sini kalian bisa lihat di router 2 ini ada informasi clock in synchron. Nah, jadi ini sudah sinkron dengan NTP servernya ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut saja ke part 15 yaitu konfigurasi DNS dan web server. Ini kita bisa baca dulu konfigurasi DNS server di DNS server yaitu yang ini. Di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama ada record dengan namanya itu akademisekolahan.com. Kemudian ini IP-nya 1.4. Dan yang kedua ada Sinem Record, yang ketiga ada record juga untuk mail.academy sekolahannya. Dan yang terakhir ada konfigurasi web server. Nah, langsung saja di sini kita bisa buka DNS servernya. Ini kita ke DNS. Kemudian ini untuk name-nya kita buat dulu. Oh ya, dan di sini harus on ya teman-teman. Kita buat yang pertama ini tipenya record, kemudian name-nya akademisekolahan.com. Kemudian untuk address-nya di sini 1.4 192.168.1.4. Ini kita coba add. Nah, kita buat juga yang kedua ini tipenya itu Sinem. Kemudian untuk name-nya www.akademisekolahan.com. Kemudian untuk hostname-nya akademisekolahan.com. Ini kita bisa di add. Lanjut yang ketiga, ini type-nya pilih yang record. Kemudian untuk name-nya ini mail.academisekolahan.com. Kemudian IP-nya itu di sini 1.5 192.168.1.5. Ini kita bisa di add. Nah, lanjut nih, di sini kita akan konfigurasi web servernya. Ini kita bisa langsung ke web server, kita ke service, kemudian kita ke HTTP. Pastikan di sini sudah on ya teman-teman. Lanjut kita ke index.html. Ini kita bisa diedit. Nah, ini kita bisa ganti teman-teman. Yang welcome to packet tracer. Ini kita bisa diedit. Kita ganti dengan welcome to Akademi Sekolahan. Kemudian mungkin untuk yang ini judul, ini juga kita akan ganti. Welcome to Akademi Sekolahan. Oke, sudah, ini kita bisa di-save. Kita yes. Nah, oke, di sini kita sudah konfigurasi di DNS dan web servernya. Nah, sekarang kita akan melakukan konektivitas. Pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses akademisekolahan.com melalui web browsernya. Mungkin di sini kita akan pakai yang VLAN jauh, VLAN 8. Pastikan sudah ada IP DHCP-nya. Oke, ini sudah successful. Ini kita ke command prompt teman-teman. Nah, di sini kita coba nih, ping akademisekolahan.com. Nah, mungkin ini awalan request timeout, tapi setelahnya sudah reply TTM. Atau kita bisa coba lagi. Oke, di sini sudah langsung reply TTL ya teman-teman.
Selanjutnya kita coba nih uji di web browsernya. Di sini kita coba search akademisekolahan.com. Ini kita go. Oke, di sini sudah ada tampilan yang dimana tadi kita sudah edit ya teman-teman. Di sini ada welcome to Akademi Sekolahan dan welcome to Akademi Sekolahan. Nah, teman-teman kita lanjut saja ke part berikutnya, yaitu di sini part 16 tentang konfigurasi email server. Di sini kita bisa baca arahannya dulu. Konfigurasikan email server dan buat dua user. Yang pertama ada user 1, passwordnya 123. Terus user 2 juga sama passwordnya. Terus setup email client di PC 18. Kemudian untuk yang user satunya. Kemudian yang user 2 setup email kliennya di PC 19. Kemudian lakukan konektivitas, pastikan bahwa PC 18 dan PC 19 dapat saling mengirim email. Oke teman-teman, langsung saja di sini kita buka mail servernya. Ini kita ke service, kemudian ke email. Nah, pastikan di sini sudah on teman-teman. Kemudian untuk domain name kita pakai akademisekolahan.com. Kemudian kita buat yang user 1. User 1 kemudian passwordnya 123. Ini kita bisa klik yang plus. Kita juga buat user 2, passwordnya juga sama 123. Ini kita plus. Nah, kalau sudah kita lanjut ke PC 18 nya. Kita akan mulai yang PC 18 dulu. Pastikan sudah ada IP DHCP nya ya teman-teman. Ini kita ke desktop. Ini kita coba ke command prompt dulu. Pastikan PC 18 ini dia bisa ping server emailnya. Ping kalau email tadi kan IP-nya 192.168.1.5 ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah reply TTL ya teman-teman. Ini kita bisa close saja. Kita pergi ke email. Untuk username ini kita jadikan di sini kan PC 18 sebagai user 1. User 1, kemudian email address-nya user 1, kemudian lalu di sini kita tambahkan nih teman-teman. Address dari yang tadi kita buat untuk di DNS servernya. Tadi kan kita buat yang ini ya teman-teman, record mailakademisekolahan.com. Tapi di sini, tetapi di email address ini nggak usah tautkan mailnya teman-teman. Jadi langsung akademisekolahan.com. Nah, barulah di incoming mail servernya, ini kita ketikkan mailakademisekolahan.com. mail.akademisekolahan.com. Terus di outgoingnya juga sama teman-teman. Untuk username ini user 1 dan passwordnya itu 123. Nah, ini kita bisa di save teman-teman. Oke, kita lanjut ke PC 19, yaitu yang akan dijadikan email client dari user 2-nya. Di sini pastikan sudah ada IP DHCP-nya ya, teman-teman. Iya, teman-teman, di sini pastikan juga di PC 19 ini dia bisa ping IP mail servernya 192.168.1.5. Oke, di sini sudah TTL, teman-teman. Kita close saja langsung, kita ke email. Ini username-nya user 2, kemudian ini email address-nya user 2, kemudian underscore, dan ini mailnya kita hapus. Kita cukup akademisekolahan.com saja. Lanjut yang incoming mail server, ini kita mail.akademisekolahan.com, dan outgoing juga sama teman-teman. Dan ini username user 2, lalu passwordnya tadi 123. Ini kita coba save. Nah, kita coba nih kirim email dari PC 19 ke PC 18. Ini kita pergi ke compose. Di sini toolnya itu untuk user 1 atau yang PC 18. Tadi kan namanya user 1. Email address-nya kan tadi underscore akademisekolahan.com seperti ini. Ini untuk subjeknya misal tes saja seperti ini. Dan untuk pesannya hello. Ini kita coba send. Oke, kalian bisa lihat teman-teman, di sini yang di bawah ini ada tulisan send sukses. Berarti artinya si PC 19 yang tadi sudah mengirim pesan ke PC 18 itu sudah terkirimkan ya teman-teman, yaitu sukses. Sekarang kita coba lihat dari yang si user satunya PC 18. Ini kita coba resave. Oke, di sini sudah ada pesan dari si user 2 teman-teman, dimana tadi subjeknya tes dan di sini pesannya adalah halo ya teman-teman. Nah, di sini kita coba reply atau kita balas pesannya. Ini kita coba kirim halo juga. Kita coba send. Oke, di sini sudah sukses teman-teman. Kita coba lihat nih ke user 2-nya. Ini kita ke resave. Oke, di sini juga sudah ada pesan dari si user 1, yaitu dia sudah membalas pesan dari si user 2, yaitu halo juga. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke part terakhir, yaitu di sini part 17 konfigurasi access list.
Nah, kita bisa baca dulu konfigurasi access list di router 2 dan router 3 untuk mencegah ping dari semua VLAN ke server. Jadi teman-teman, nantinya kita akan menerapkan access list ini di router 2 dan router 3 karena kedua router ini yang terhubung ke VLAN 1 atau yang terhubung ke area servernya. Jadi nantinya semua VLAN itu dia nggak bisa mengakses si area server ya teman-teman. Kemudian di sini access any others paket dan gunakan nama access listnya itu block stripping. Nah, langsung saja di sini kita mulai di router 2-nya. Nah, jadi perintahnya seperti ini teman-teman, IP access list kemudian extended. Nah, kita masukkan nih nama yang tertera di instruksinya, block stripping. Block terus strip bawah ping. Ini kita enter. Nah, kita coba deny. Ini kita kasih tanda tanya. Nah, karena di sini tujuan kita itu supaya semua VLAN nggak bisa ping ke servernya. Jadi di sini kita pilih yang deny ICMP teman-teman, ICMP. Kemudian kita buat untuk semuanya any. Nah, barulah di sini kita tuliskan next hop atau tujuannya. Tujuannya itu nggak bisa ping ke si VLAN 1. Jadi di sini kita tuliskan network dari VLAN 1. 192.168.1.0. Terus jangan lupa wildcardnya .255 ya teman-teman, karena slashnya itu 24. Ini kita bisa di enter. Nah, baru di sini kita izinkan yang lainnya. Ini kita coba permit IP any. Nah, lanjut kita pergi ke interface FA4/0 yang mengarah ke VLAN satunya. Di sini ini exit dulu interface FA4/0. Nah, di sini kita akan lakukan konfigurasi akses group out-nya ya teman-teman. Langsung saja di sini IP akses kemudian group. Nah, masukkan nama yang tadi block strip pin. Kita jadikan out. Interface FA4/0 ini kan interface keluar ya teman-teman, menuju ke VLAN 1. Ini kita enter. Nah, kita sudah konfigurasi di router 2. Lanjut kita ke router 3-nya. Nah, perintahnya sama teman-teman seperti tadi. IP access list kemudian extended dan kita masukkan namanya block stripping. Enter. Lanjut ketik deny ICMP kemudian any dan masukkan network VLAN 1. 168.1.0 kemudian wildcardnya .255. Nah, lanjut permit IP any. Oke, kita masuk ke interface git 0/2 yang mengarah ke VLAN satunya. Interface git 0/2. Kemudian di sini kita konfigurasi IP access group out-nya. IP access group namanya tadi block strip in kemudian out. Enter. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba konektivitas. Semisal di VLAN yang 4, ini dia sudah ada IP-nya teman-teman. Ini kita coba dari. Nah, kalian bisa lihat di sini violet ya teman-teman. Atau kita juga bisa coba semisal dari PC ini, di sini sudah ada IP-nya teman-teman. Ini kita coba ping. Oke, kalian bisa lihat di sini dia violet. Dikarenakan tadi kita sudah konfigurasi access list di mana semua VLAN itu dia tidak bisa terhubung atau ping ke VLAN 1 ke area server, yaitu yang VLAN 1 ini. Oke teman-teman, di sini completion-nya itu masih 92% ya. Ini kita coba lihat check result. Nah teman-teman, sepertinya karena ini completion-nya nggak 100% full, dikarenakan dari PT activity-nya juga banyak ada kesalahan teman-teman. Misal ini kita bisa coba cari. Di sini kalian bisa lihat yang switch 7, di sini ada enable secret dan hostname. Padahal kan kita sudah isikan enable secret dan juga hostname-nya. Ini kita coba cek saja di switch 7, yaitu yang ini. Kita coba. Nah, di sini hostname-nya itu sudah SW7 teman-teman. Atau ini kita coba enable, kita masukkan SID. Nah, di sini juga kita sudah membuat enable secret-nya, tetapi malah masih merah ya teman-teman di cek result-nya. Jadi ini pure emang ada kesalahan dari si PT Activity Superlab 4-nya ya teman-teman. Dan di sini juga ada semisal ini terang VLAN 1 sampai 1005. Itu saya pun nggak tahu gimana konfigurasinya, dan di instruksi juga nggak ada untuk konfigurasikan seperti ini ya teman-teman. Kita hanya terangkan
VLAN-nya saja. Oke teman-teman, mungkin itu saja video dari Superlab 4 kali ini. Jangan lupa pantau terus dan subscribe selalu YouTube Librarinuke @meter kecil. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.